Tunggu Lila. Mantap. Halo semuanya, kembali lagi ke YouTube channel. I've been singing songs, playing numbers, throwing darts, folding bills and menus into paper hearts. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ada di sini lagi bertemu sama kalian semua. Pertama-tama saya akan memperkenalkan kampus saya dulu, yaitu Universitas Tikubang Semarang atau Unisbang, yang terletak di Jalan Kendeng 5, Benden Ngisor, Semarang, Kota Semarang. Jadi buat kalian semua yang belum tahu, boleh di searching di Google. Dan ini berikut akan saya tampilkan beberapa kegiatan dan aktivitas-aktivitas yang ada di kampus saya. Dan buat tahun 2021, mari semuanya join ke Unisbang. Karena Unisbang akan mencetak mahasiswa dan mahasiswi anak-anak bangsa menjadi lebih cerdas lagi. Bangga kuliah di Unisbang. Universitas Tikubang, Unisbang, Semarang. Eksis sejak 1968. Semua program studi terakreditasi. Daftar dan registrasi online di website pmb.unisbang.ac.id. Unisbang hebat. Selamat datang di Universitas Tikubang Semarang. Tahukah kamu, Universitas Tikubang Unisbang Semarang yang berlokasi di ibu kota Jawa Tengah merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berbasis entrepreneurship dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk beraktivitas. Universitas Tikubang Semarang dikenal sebagai perguruan tinggi swasta berbasis entrepreneurship. Saat ini mempunyai 6 fakultas dengan 12 program studi. Fakultas dan program studi di Universitas Tikubang Semarang adalah sebagai berikut. Fakultas Teknologi Informasi dengan program studi S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika, D3 Manajemen Informatika. Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi S1 Manajemen, S1 Akuntansi, D3 Keuangan Perbankan. Fakultas Hukum dengan program studi S1 Ilmu Hukum. Fakultas Pariwisata dengan program studi D3 Perhotelan. Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya dengan program studi S1 Sastra Inggris.
Fakultas Teknik dengan program studi S1 Teknik Industri, program Pasca Sarjana dengan program studi Magister Manajemen, Magister Science, dengan jalur peminatan Manajemen Pemasaran, Manajemen Keuangan, Manajemen SDM, Manajemen SDM Pendidikan. Program Profesi Akuntansi, bergelar akuntan, beregistrasi negara dari Departemen Keuangan. Ayo, bergabunglah bersama Uun, Anis, dan Bambang menjadi mahasiswa Unisbank. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa datang langsung ke Kampus Mugas atau Kampus Kendeng. Kamu juga bisa mengakses website resmi Unisbank Semarang di www.unisbank.ac.id. Ayo, kuliah di Unisbank Semarang. Langkah pasti jadi sarjana dan wirausaha. Universitas Tikubang Unisbank Semarang, Entrepreneurial IT Best University. Nah, teman-teman, jadi ini adalah kampus Kendeng yang ada di Kendeng 5, Benden Ngisor, Kota Semarang. Saya berada di kampus 1 karena FEB itu ada di kampus 1 ya. Jadi Unisbank itu memiliki 2 kampus, yaitu kampus Kendeng dan kampus Mugas. Di mana kampus Kendeng itu berisi Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Pariwisata, dan lain-lain. Dan kampus Mugas itu berisi Fakultas Sasing, Sastra Inggris, dan MI Manajemen Informatika. Ini ya gambaran dari luarnya. Jadi buat kalian semua yang mau join ke Unisbank, boleh cek langsung ke laman Instagram, bisa PMB Unisbank, dan website Unisbank juga bisa. Nah, ini adalah gambar denah Unisbank di tahun 2021. Nah, setelah perkenalan singkat tadi, kemudian saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu sebelum kita masuk ke presentasi. Yang pertama-tama, nama saya adalah Nadia Puspitaningrum, NIM saya 1805720003. Nah, saya berkuliah di Unisbank, jurusan akuntansi, di Fakultas Ekonomika dan Bisnis, FEB. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dari audit investigatif yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Tema presentasi yang akan saya sampaikan itu berjudul Audit Investigatif dengan Teknik Audit. Nah, sebelum kalian masuk ke tema selanjutnya, mari kita dengarkan video berikut ini. Ingat 3M, pesan ibu. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan masuk ke tema presentasi, yaitu audit investigatif dengan teknik audit bab 13. Pertama-tama, kalian harus tahu dulu nih, audit itu adalah suatu proses yang sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasil kepada pemakai yang berkepentingan. Itu adalah pengertian umum dari audit.
Dan yang melakukan audit ini adalah auditor, baik auditor internal maupun auditor eksternal. Jadi kalian harus tahu, sebelum masuk ke teknik audit, kalian harus tahu dulu audit itu apa sih. Kemudian, audit investigatif. Setelah mengetahui audit, kita akan masuk ke jenis dari audit, yaitu audit investigatif. Jadi audit investigatif itu adalah audit yang dilakukan dalam upaya untuk mengungkapkan adanya indikasi kuat terjadinya kecurangan atau fraud yang berakibat kepada kerugian yang diderita oleh pihak-pihak terkait, baik perusahaan, instansi, dan berupa institusi maupun terhadap perseorangan. Itu pengertian dari investigatif. Sebenarnya audit itu banyak, ada audit keuangan, audit investigatif, dan audit lain lagi. Selanjutnya, audit investigatif itu membahas teknik audit yang memanfaatkan teknik-teknik audit atas laporan keuangan. Nah, perbedaan itu hanyalah pada tujuan dan lingkupnya saja. Kalau audit investigatif itu kan tujuannya untuk mengungkap kebenaran di pengadilan. Kalau audit laporan keuangan itu untuk mengaudit dengan tujuan memberikan opini terhadap laporan keuangan yang diaudit atau perusahaan yang diaudit. Jadi begitu. Kemudian audit investigatif itu merupakan penerapan yang lebih intens dalam audit investigatif. Karena penerapannya itu lebih mendalam, melebar, berfokus dari pengumpulan, dari bukti hukum untuk menentukan apakah seseorang itu melakukan fraud atau tidak. Apakah seseorang itu melakukan kecurangan atau tidak. Jadi prosesnya itu benar-benar tersistematis ya, dari pengumpulan bukti-bukti, wawancara, dan interogasi. Itu juga termasuk dari bagian-bagian dari audit investigatif. Jadi di sini bersifat mendalam penerapannya dan melebar, berfokus pada pengumpulan bukti hukum. Kemudian audit investigatif itu bertujuan untuk mengumpulkan bukti hukum dan bukti-bukti yang berkaitan dengan suatu kejadian, dengan hukum, acara, atau pembuktian yang berlaku. Ini tujuan dari audit investigatif. Ini kemarin udah sempat dibahas di bab sebelumnya. Ini hanya untuk memperdalam lagi mengenai teknik-teknik audit investigatif. Teknik audit, ini kita masuk ke pokok dari pembahasan kita pada hari ini. Teknik audit itu cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran penyajian laporan keuangan. Hasil dari penerapan audit adalah bukti audit. Ada 5 yang akan dirincikan dalam bentuk kata kerja bahasa Indonesia dengan jenis bukti auditnya yang dapat digunakan untuk teknik fraud investigation. Jadi di sini cara-cara yang dipakai untuk mengaudit kewajaran, berarti ada teknik-teknik atau metode-metode yang akan digunakan dalam mengaudit kewajaran dari laporan keuangan suatu entitas. Nah, hasil penerapannya itu disebut dengan bukti audit. Jadi selama proses melakukan cara-cara tersebut, itu akan menemukan bukti-bukti audit yang akan dijadikan sebagai bahan keandalan dalam suatu audit investigatif. Selanjutnya, kita akan masuk ke teknik-teknik audit. Yang pertama itu memeriksa fisik atau physical examination. Di sini kalau dalam pengertiannya memeriksa fisik itu adalah memeriksa wujud dari apa yang akan kita bahas atau kita audit atau yang diaudit oleh auditor dalam kasus ini. Jadi fisiknya itu apa yang terlihat dari suatu entitas tersebut. Yang kedua adalah konfirmasi atau meminta konfirmasi, confirmation. Jadi dalam suatu teknik audit kita perlu meminta konfirmasi mengenai apa yang sedang kita kerjakan. Yang ketiga documentation, memeriksa dokumen. Ini penting ya, dalam suatu audit itu tidak ada yang tidak memeriksa suatu dokumen. Karena tidak ada hal yang ujuk-ujuk langsung ada di situ. Jadi kita harus memeriksa satu persatu dokumen yang
dapat mendukung audit investigatif tersebut. Dan selanjutnya ada review analytical. Review analytical ini berhubungan dengan hubungan-hubungan antara satu akun dengan akun yang lainnya. Selanjutnya ada meminta informasi lisan dan tertulis dari audit. Nah, ini juga termasuk dari teknik-teknik audit dalam audit investigatif. Jadi kita dari auditor meminta informasi lisan dan tertulis dari pihak audit. Reformance atau menghitung kembali. Jadi penting ya dalam suatu audit investigatif itu teknik yang penting itu adalah menghitung kembali. Jadi tidak ada proses itu yang berlangsung dengan mulus. Jadi kita perlu mereview kembali pekerjaan kita atau menghitung kembali apa yang telah kita kerjakan. Yang selanjutnya ada observasi atau mengamati. Ini adalah proses mengamati dari hasil dari teknik awal sampai teknik yang paling bawah sekali. Karena mengamati itu sama saja dengan hasil yang akhir akan kita berikan pada klien kita. Di sini saya menyelipkan beberapa kunci keberhasilan dalam melakukan audit investigatif. Yang pertama yang saya selipkan adalah mengerti dengan baik persoalan yang akan dipecahkan, apa yang akan diaudit investigatif. Nah, di sini itu kita harus mengerti dengan baik apa sih masalah yang dihadapi oleh klien dan kita memberikan pemecahan masalah yang tepat kepada klien. Apa yang akan kita audit atau teknik apa yang akan kita pakai. Itu kunci keberhasilan yang pertama. Kita harus mengerti dengan baik persoalan. Karena kalau kita tidak mengerti, jadi yang pertama harus kita lakukan itu membaca misalnya kalau ada jejak apa yang bisa kita baca dari entitas atau masalah entitas yang dialami oleh entitas. Kemudian kita mengerti dan memahami apa persoalan tersebut. Itu kunci keberhasilan yang pertama. Yang kedua adalah cermat dalam menerapkan teknik yang dipilih. Nah, dari teknik-teknik yang di atas tadi, seorang auditor atau investigator itu wajib cermat dalam menerapkan teknik-teknik yang dipilih, menyesuaikan dengan masalah apa yang sedang dihadapi oleh auditor. Itu merupakan kunci keberhasilan yang kedua. Karena yang ketiga itu kuasai dengan baik teknik-teknik audit investigatif. Jadi tujuan adanya teknik audit investigatif itu agar memudahkan si auditor dalam mencapai keberhasilan dalam mengaudit investigatif. Jadi dengan memahami dengan baik teknik-teknik audit, insya Allah persoalan yang dihadapi oleh auditor itu dapat terselesaikan dengan sempurna. Jadi, untuk para auditor, memahami teknik-teknik audit itu sangat penting ya. Yang selanjutnya itu adalah yang keempat, kunci keberhasilan dari audit investigatif itu adalah cermat dalam menarik kesimpulan dari hasil penerapan teknik yang investigator pilih. Jadi, investigator itu setelah melakukan tahapan sistematik dari teknik-teknik audit yang dipilih, mereka harus cermat dalam menarik kesimpulan atau hasil dari penerapan teknik tersebut. Jadi ini yang paling penting ya. Kalau si investigator itu tidak cermat dalam menarik kesimpulan, bisa jadi akan menjadi salah simpul atau salah hasil dari proses yang dilakukan tadi. Setelah penerapan teknik, itu harus dilakukan kecermatan dalam menarik kesimpulan. Yang selanjutnya adalah kita masuk ke berbagai teknik, penjelasan dari teknik-teknik audit. Yang pertama itu memeriksa fisik. Di sini kita lihat ya, memeriksa fisik itu berarti apa yang terlihat. Memeriksa fisik lazimnya diartikan sebagai perhitungan uang tunai, kertas berharga, persediaan, aset tetap, barang berwujud lainnya. Jadi di sini yang dimaksud fisik itu adalah barang yang berwujud.
Seperti uang tunai itu yang bisa uang tunai, kertas berharga, obligasi, persediaan yang bisa kita lihat dengan mata kita. Itu yang disebut dengan fisik atau pemeriksaan yang bersifatnya berwujud. Untuk audit investigatif ini, penulis tidak membedakan pemeriksaan fisik dan pengamatan. Dalam kedua teknik ini, investigator menggunakan inderanya untuk mengetahui dan memahami sesuatu. Jadi dalam pemeriksaan fisik, kita menggunakan indera penglihatan kita untuk memeriksa apakah benar bahwa suatu entitas ini memiliki aset di sini, memiliki persediaan sejumlah yang tertera dalam laporan keuangan dan uang tunai, baik kertas-kertas berharga seperti obligasi yang telah dicantumkan dalam suatu laporan keuangan. Jadi tugas investigator itu menggunakan inderanya untuk memahami dan mengetahui dari apa yang telah dicantumkan oleh entitas di laporan keuangan. Yang selanjutnya itu meminta konfirmasi. Tadi saya sudah sempat bilang bahwa dalam suatu teknik audit itu diperlukan konfirmasi, di mana meminta informasi baik lisan maupun tertulis pada audit. Ini merupakan prosedur yang biasa dilakukan auditor, seperti dalam audit. Juga dalam audit investigatif, karena konfirmasi ini adalah permintaan informasi yang harus dibarengi atau diperkuat atau dikolaborasikan dengan informasi dari sumber lain dengan cara yang lain. Jadi permintaan informasi ini sangat penting karena merupakan prosedur yang normal dalam suatu audit investigatif. Misalnya dengan konfirmasi dari Ditjen Bea Cukai, jadi kita mengetahui ada barang impor yang masuk dalam suatu entitas tersebut. Jadi semuanya itu butuh konfirmasi ya. Jadi dari pihak auditor meminta ke pihak investigator meminta ke pihak audit untuk melihat apakah ada barang yang masuk dari tanggal ini disamakan dengan laporan keuangan yang telah dicatat oleh entitas. Yang selanjutnya itu adalah memeriksa dokumen. Jadi di sini tidak ada audit investigatif yang tidak melakukan pemeriksaan. Jadi semua audit itu melakukan pemeriksaan ya. Baik audit keuangan, audit investigatif itu semuanya melakukan pemeriksaan dokumen. Jadi di sini hanya dipermudah saja karena semakin canggihnya zaman, dokumen itu sekarang tidak berupa kertas, jadi dokumen itu berupa digital. Jadi definisinya lebih luas, yaitu berubah menjadi digital karena kebanyakan kan hasil laporan keuangan itu banyak dipublis di Bursa Efek Indonesia. Jadi kita bisa melihat laporan keuangan dari perusahaan ini apakah benar. Jadi auditor itu lebih mudah memeriksa dokumen tersebut. Yang selanjutnya ada review analytical. Jadi di sini yang dimaksud dengan review analytical itu adalah kuasai gambaran besarnya dulu. Jadi kita harus menguasai gambaran besarnya. Think analytical first. Jadi review analytical itu adalah suatu bentuk penalaran yang membawa auditor pada gambaran mengenai wajar atau pantasnya suatu data individual disimpulkan dari gambaran yang diperoleh secara global. Nah, ini yang dimaksud dengan kita mencari data digital melalui Bursa Efek Indonesia. Perusahaan ini telah menampilkan laporan keuangan seperti ini, apakah benar, apakah andal. Jadi suatu bentuk penalaran yang membawa auditor itu untuk memiliki gambaran mengenai wajar atau pantasnya laporan keuangan tersebut. Jadi itu adalah suatu review analytical. Review itu kan diartikan sebagai melihat atau melihat kembali. Analytical itu adalah gambaran dari laporan keuangan tersebut. Yang selanjutnya adalah membandingkan anggaran dengan realisasi. Di sini, membandingkan anggaran dan realisasi itu adalah memahami mekanisme pelaksanaan anggaran, evaluasi atas pelaksanaan anggaran, dan insentif yang terkandung dari sistem anggarannya. Jadi antara anggaran
yang terrealisasi dari tahun lalu itu memiliki keterkaitan di proses audit investigatif ini, karena jumlah anggaran yang dikaitkan dari tahun ini itu bisa menjadi jumlah yang telah terrealisasi pada tahun lalu itu bisa menjadi acuan untuk anggaran di tahun yang berikutnya. Jadi investigator perlu mengantisipasi kecenderungan realisasi penjualannya lebih tinggi. Nah, ini biasanya dalam laporan keuangan itu penjualan bisa menjadi lebih tinggi. Apakah benar, apakah tidak, itu tugasnya auditor, investigator untuk mengantisipasi. Karena penjualan kredit dan pengiriman barang secara besar-besaran pada akhir tahun merupakan indikasi mengenai hal itu. Nah, ini udah akhir tahun ya, pasti si investigator mulai mewanti-wanti adanya penjualan yang dibuat tinggi oleh suatu entitas. Jadi pengembalian barang sesudah akhir tahun memperkuat indikasi adanya fraud. Nah, jadi bagi para auditor atau investigator itu harus memahami di bagian penjualan. Karena biasanya yang sering terjadi kecurangan atau fraud itu adalah penjualan yang dibuat tinggi, tetapi setelah akhir tahun atau memasuki awal tahun itu akan terjadi pengembalian barang. Nah, itu diperkuat adanya indikasi kecurangan atau fraud. Yang selanjutnya adalah analisis vertikal dan horizontal. Jadi dalam suatu teknik audit itu ada yang namanya analisis vertikal dan horizontal, di mana analisis rasio laporan keuangan. Jadi analisis ini adalah analisis dari rasio laporan keuangan dengan cara membandingkan hubungan setiap komponen dengan total akun di dalam laporan keuangan tunggal. Nah, di sini kita akan perjelas satu persatu apa sih analisis vertikal dan apa sih analisis horizontal. Jadi gimana cara membandingkannya, apa hubungannya. Yang pertama, analisis vertikal. Analisis vertikal ini diterapkan pada akun untung dan rugi dalam presentasi tajuk standar sebagai presentasi dari total omset tahunan. Untuk mendapatkan informasi jika pembagian biaya, pengeluaran, serta laba yang berbeda memungkinkan untuk membandingkan tahun-tahun berikutnya dan untuk mengidentifikasi tren tertentu. Jadi dari analisis vertikal ini terjadi di akun untung dan rugi atau laba dan rugi ya. Karena ini terdapat presentasi tajuk standar sebagai adanya biaya pembagian biaya. Nah, serta laba yang berbeda yang ditampilkan di penghujung tahun atau untuk membandingkan tahun-tahun berikutnya untuk mengidentifikasi tren tertentu. Selanjutnya kita masuk ke analisis horizontal, di mana diartikan sebagai perbandingan data keuangan tahun terakhir dengan data keuangan di tahun-tahun lainnya. Jadi jenis analisis ini, analisis laporan keuangan yang dikenal dengan analisis tren. Jadi sering dinyatakan dalam istilah moneter atau mata uang dan persentase maksud saya. Jadi besarannya itu dapat ditentukan melalui persentase atau moneter dan mata uang. Selanjutnya kita masuk ke hubungan antara satu data keuangan dengan data keuangan lainnya. Jadi dalam suatu teknik audit ini, kita harus melihat juga hubungan antara satu data keuangan dengan data keuangan lainnya. Di mana hubungan beberapa akun dalam suatu maupun beberapa laporan keuangan dapat mempunyai keterkaitan yang dapat dimanfaatkan untuk review analitikal. Jadi dalam review analitikal itu kita dapat membandingkan hubungan antara data keuangan satu dengan yang lainnya. Jadi ini bagian dari review analitikal ya. Yang pertama tadi menggunakan analisis vertikal dan horizontal. Yang kedua membandingkan atau menghubungkan antara satu data keuangan dengan data keuangan lainnya. Jadi contoh dari hubungan antara satu data keuangan dengan data keuangan lainnya itu adalah angka penjualan dengan piutang dan persediaan rata-rata, angka penjualan dengan bonus dengan penjualan,
penghasilan bunga dengan saldo rata-rata tabungan. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke menggunakan data non-keuangan. Di sini diartikan sebagai kejadian atau suatu proses kejadian yang diproses oleh sistem informasi suatu entitas. Jadi bukan hanya data keuangan saja yang akan diidentifikasi di sini. Jadi kita dapat menggunakan data non-keuangan untuk mengidentifikasi adanya fraud. Jadi di sini mengenal pola hubungan relationship pattern. Pola hubungan ini tidak mesti hanya antara satu data keuangan dengan data keuangan lainnya. Dilakukan dengan hitungan cepat dan menunjukkan keganjilan. Jadi melalui hitungan cepat tadi kita dapat menentukan apakah adanya kecurangan yang dilakukan dari suatu laporan keuangan di suatu entitas. Nah, bentuk data non keuangan ini bisa berupa kepercayaan konsumen, itu juga bisa karena di sini data non keuangan itu tidak bersifat nominal ya, biasanya bersifat seperti kepercayaan terhadap entitas tersebut, kepercayaan konsumen terhadap suatu entitas tersebut, atau kepercayaan investor kepada banyaknya investor yang berinvestasi di suatu perusahaan tersebut. Itu bisa jadi data non keuangan. Jadi semakin tahun jika laporan keuangan itu bagus, maka kan banyak investor yang tertarik berinvestasi di suatu perusahaan tersebut. Maka jika data non keuangan tersebut plus, maka tidak ada keganjilan. Jika data non keuangan itu minus atau tidak ada investor yang berinvestasi atau menurun, itu bisa jadi menunjukkan keganjilan. Itu biasanya dilakukan oleh auditor melalui hitung cepat ya. Jika menunjukkan keganjilan itu perlu dicurigai. Selanjutnya adalah menghitung kembali. Nah, ini mereview kembali atau menghitung kembali. Reperform dalam audit investigatif harus disupervisi oleh auditor yang berpengalaman karena perhitungan yang dihadapi oleh audit investigatif ini umumnya sangat kompleks. Kenapa sangat kompleks? Karena dia melihat akun yang paling kecil sampai akun kas kecil sampai yang paling besar. Karena ini bersifat kompleks ya, jadi menyeluruh. Semuanya itu dihitung kembali apakah benar dari akun pertama sampai akun yang terakhir. Ini didasarkan atas kontrak yang sangat rumit dan kemungkinan terjadi perubahan dan renegosiasi berkali-kali. Jadi misalnya adanya penjualan yang tidak tercatat, itu kan juga bisa ditelusuri oleh si auditor. Jadi perhitungan yang sangat kompleks ini harus dilakukan oleh auditor yang berpengalaman. Karena kadang di tengah-tengah audit itu banyak perubahan atau renegosiasi yang terjadi berkali-kali. Kita masuk ke tahap akhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari presentasi yang saya presentasikan dari awal sampai sekarang ini adalah terdapat perbedaan antara ruang lingkup atau intensitas antara audit general dan audit investigatif. Yaitu tadi dalam bentuk tujuannya ya. Kalau tujuan dari audit investigatif itu mengumpulkan bukti-bukti, sedangkan dari audit general itu biasanya bertujuan untuk memberikan opini audit agar laporan tersebut bisa dipublikasikan atau bersifat andal. Nah, jadi dalam audit atas laporan keuangan, auditor mengumpulkan bukti untuk memberikan keyakinan yang memadai. Jadi audit investigatif itu lebih dalam dan luas dalam mengaudit ya atas laporan keuangannya, karena bukti hukum. Biasanya audit investigatif ini berujung ke pengadilan dan barang buktinya itu dikumpulkan oleh akuntan forensik karena diuji dalam persidangan. Pengujian inilah yang akan menentukan apakah bukti tersebut dapat menjadi bukti yang andal, dapat memberikan keyakinan kepada majelis hakim. Itu adalah kesimpulan dari saya, dan beberapa teknik tadi itu dapat membantu keberhasilan suatu investigator dalam melakukan audit investigatif.
perlu dipahami dan digarisbawahi bahwa sesuatu yang akan kita lakukan tanpa memperhatikan usaha-usaha atau hal-hal yang perlu diperhatikan itu tidak akan membuahkan hasil yang manis. Jadi jika kita berusaha dengan lebih baik lagi, dalam misalnya menerapkan teknik yang lebih baik lagi, itu akan membuahkan tujuan yang manis atau tujuan yang kita inginkan. Sebelum masuk ke sesi akhir, saya akan memberikan quotes buat kalian semua. Bien odading saiki semongko, bien disanding saiki kue sopo. Bukan itu quotes-nya. Jadi quotes-nya itu adalah, hidup adalah mimpi bagi mereka yang bijaksana, permainan bagi mereka yang bodoh, komedi bagi mereka yang kaya, dan tragedi bagi mereka yang miskin. Jadi buat kalian semua, kalian mau menjadi siapa dalam hidup ini? Mau bermain sebagai orang bodoh, komedi bagi orang kaya, dan tragedi bagi mereka yang miskin. Itu adalah quotes dari Shalom Aleichem. Ya. Jadi siapa yang bisa menentukan hidup ini adalah kalian sendiri. Kalian mau menjadi kaya, mau menjadi miskin, mau menjadi tragedi, itu terserah kalian. Karena hidup itu kalian menentukan. Jangan menjadi orang lain, jadilah diri kalian sendiri. Be yourself. Kendalikanlah diri kalian sendiri, baru dunia akan mengikuti kalian. Saran atau tips dari saya itu, hidup bisa jadi sesuatu hal yang sangat menyenangkan atau bahkan sangat menyedihkan. Hal ini terjadi karena perbedaan sudut pandang yang dipengaruhi oleh latar belakang setiap orang. Untuk membuat Anda lebih bahagia atau tetap bahagia, maka Anda harus memiliki sudut pandang yang positif terhadap hidup Anda. Menganggap bahwa hidup Anda patut disyukuri dan dinikmati oleh segala kebahagiaan yang Anda dapatkan. Bukan hanya diisi dengan kemurungan dan duka yang berlarut-larut. Jadi yang kemarin itu adalah pengalaman, kemarin itu adalah masa lalu, sekarang adalah pengalaman, besok adalah masa depan. Semangat buat kalian semua, tetap jaga protokol kesehatan karena sehat adalah sesuatu yang paling berharga dalam hidup kalian. Terima kasih. Saya Nadia Puspitaningrum, NIM 1805720003, pamit undur diri. Semoga kita dapat membuat hidup ini menjadi bahagia dan lebih mudah. Dan semoga Pak Arif memberikan saya nilai A. Dah.